Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2629 sampai bab 2632. Melihat Ye Chen mengancam akan memukulinya, dia juga mengulurkan tangannya untuk memberi tanda di wajahnya. Hong Changqing benar-benar ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, karena dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia memiliki masalah penting di Jinling dan bahwa dia sedang menuju ke kantor polisi ketika dia pergi, bahkan jika dia memiliki kebencian yang besar di hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Ye Chen melihat wajahnya pucat dan dia tampak seperti panci bertekanan tinggi yang akan meledak, jadi dia mencibir dan berkata dengan sinis, "Ada apa? Kamu tidak berani memeriksa denyut nadiku lagi. Menurutku kamu, Patua, kamu baru saja menipu dokter si kemarin. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani memeriksa denyut nadiku?" Ye Chen awalnya curiga bahwa Hong Changqing telah memasang jebakan untuk si Tianqi. Tetapi melihat bahwa dia adalah prajurit bintang 8 hari ini memperkuatnya kecurigaan. Seorang pejuang bintang 8 harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri setiap hari, bahkan jika orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi dokter top Tiongkok, dia tidak akan pernah memiliki waktu atau kesempatan untuk menjadi dokter top Tiongkok. Di dunia ini banyak sekali ilmuwan papan atas yang mampu memenangkan hadiah Nobel. Banyak juga ahli seni yang bisa mempelajari alat musik tertentu dan lukisan tertentu dengan sempurna, dan banyak juga atlet yang bisa mempraktekkan olahraga serupa untuk menjadi juara dunia. Namun siapa yang pernah mendengar tentang pemenang hadiah Nobel yang juga menjadi pianis dan juara Olimpiade papan atas dunia? Energi orang selalu terbatas, karena Hong Changqing adalah pejuang bintang 8, ditakdirkan dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menjadi pemimpin di bidang lain. Pada saat ini, melihat Ye Chen bersikap agresif sepanjang waktu, Hong Changqing merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi Tao dan sosok yang hebat, selama bertahun-tahun, fokus utamanya adalah berlatih seni bela diri, dan energi sekundernya telah digunakan untuk mempelajari pemurnian beberapa ramuan Tao tingkat rendah, dan dia belum melakukannya, mendalami sama sekali telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, bukan berarti dia tidak mengetahui keterampilan medis apapun, lagi pula, Taoisme sendiri pandai dalam keterampilan medis, jadi dia masih lebih baik dari kebanyakan dokter Tiongkok yang keterampilannya terbatas, namun masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan para master pengobatan Tiongkok seperti si Tianqi. Ketika dia jatuh cinta dengan Aula Jishi si Tianqi, dan pada saat yang sama ingin menempati sarang burung murai dan segera mendapatkan pijakan di Jinling melalui si Tianqi, dia berpikir untuk menggali lubang untuk si Tianqi. Justru karena keterampilan medisnya sendiri tidak sebaik si Tianqi, maka ia sengaja mencari beberapa sil, lalu mengambil kesempatan untuk bersaing dengan keterampilan medis si Tianqi. Semua pasien wanita yang datang ke dokter kemarin sudah diatur olehnya, dan si Tianqi hanya harus setuju. Dalam kompetisi dengannya, tidak peduli siapa yang dipilih si Tianqi sebagai patokan kompetisi, dia ditakdirkan untuk kalah. Pada saat itu, dia sedang menggiring si Tianqi dan menggunakan saksi di tempat kejadian untuk menekan si Tianqi. Si Tianqi tidak mempertimbangkan aspek ini sama sekali. Tapi Ye Chen bukanlah si Tianqi. Si Tianqi mungkin berpikir semuanya baik-baik saja karena dia memilih patokan kompetisi dari beberapa pasien. Tapi Ye Chen merasa ada sesuatu yang mencurigakan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika dia melihat Hong Changqing masih diam, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak berani bersaing, kan? Menurutku kamu pembohong. Sebelum aku memanggil polisi untuk menangkapmu, menjauhlah dariku sejauh mungkin." Hong Changqing mengertakkan gigi dan berkata, "Siapa bilang saya tidak berani? Hanya saja Anda berasal dari si Tianqi, dan Anda semua bekerja sama. Apa gunanya saya memeriksa denyut nadi Anda? Bahkan jika saya dapat menebaknya benar, kamu akan mengatakan aku tidak melakukannya."
Ye Chen tersenyum dan langsung mengungkapkan identitasnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, membalikkannya di atas meja, menempelkan nama dan tanggal lahirnya, dan berkata dengan tenang, "Ayo di sini. KTP saya ada di sini. Anda dapat memeriksa denyut nadi saya, selama tanggal lahir Anda ada pada saya. Jika kesalahan KTP dalam 7 hari, saya akan menghitung Anda sebagai pemenang." Hong Changqing tiba-tiba menjadi gugup. Hal-hal seperti usia tidak sesederhana itu. Kemarin, saya takut si Tianqi benar-benar dapat mengetahui usia pihak lain. Jadi sebelum meminta mereka bertindak, saya menemukan seseorang yang mengeluarkan ide palsu terlebih dahulu dan memberi mereka ide palsu, dan dengan sengaja menyimpangkan tanggal lahir mereka dari usia sebenarnya. Dalam 1 atau 2 tahun, untuk asuransi ganda tidak hanya membuat Hong Changqing mengetahui jawabannya terlebih dahulu, tetapi juga mengacaukan jawaban sebenarnya, sehingga meskipun si Tianqi sangat mampu, usia di akunnya tidak dapat menandingi usia di KTP-nya. Jadi sekarang Ye Chen tiba-tiba menyerang, beraninya dia menerima tantangan itu dengan santai. Jadi, dia berkata dengan suara dingin, apa maksudnya KTP? KTP juga bisa dipalsukan. Kalau kamu membuat KTP palsu untuk menipuku dan mengubah tanggal lahir, berapapun umurku, bahkan dengan kemampuannya, tidak mungkin menebak usia di KTP Anda. Dalam hal ini, bukankah Anda pasti akan menjadi pemenang? Setelah mendengar pertanyaannya, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya Anda tertarik dengan hal seperti itu, orang tingkat rendah. Anda tahu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda hanya mengandalkan trik kecil ini untuk memenangkan hati Dr. Si? Hong Changqing segera menyangkalnya. Tentu saja tidak, saya mengalahkan si Tianqi dengan kekuatan sejati saya kemampuan. Saya hanya merasa bahwa Anda anak ini pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang baik. Dia mungkin sengaja mencoba menipu saya. Ye Chen mengangguk. Anda takut saya akan berkolusi dengan Dr. Si untuk menipu Anda? Benar. Hong Changqing segera berkata, itu benar. Oke. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada Chen Xiaozhao, "Xiaozhao, tolong undang semua orang yang saya minta Anda undang masuk." Chen Xiaozhao berkata dengan cepat, "Baik, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia segera berlari keluar dan melambaikan tangan. Segera, selusin wanita dari berbagai usia dibawa masuk dari luar. Beberapa tampak berusia awal 20-an, dan beberapa tampak setidaknya berusia 60 atau berumur 70 tahun. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua berdiri dalam barisan. Ye Chen memandang Hong Changqing yang tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Hong Tian, wanita-wanita inilah yang saya minta untuk dipekerjakan oleh Xiao Zhao dari kami pasar tenaga kerja Jinling pagi-pagi sekali. Para pekerja harian yang datang ke sini, datang dan periksa denyut nadi mereka untuk melihat apakah Anda dapat menebak usia mereka dengan akurat. Aturan yang baru saja saya sebutkan adalah bahwa kesalahan Anda tidak boleh lebih dari 7 hari. Hong Changqing adalah sangat bingung di hatinya, tapi dia sengaja menyindir. Berkata, bagaimana aku tahu kalau orang-orang ini adalah orang barumu? Hanya bisa memeriksa denyut nadi wanita, jadi aku meminta Xiao Zhao untuk mengundang semua wanita. Setelah berkata itu, Ye Chen menambahkan, tentu saja, yang paling penting adalah masalah penitipan anak yang Anda sebutkan, saya meminta Xiao Zhao. Saya membawa mereka lebih awal dan pergi ke kantor polisi untuk mengambil akta tanggal lahir mereka, yang dicap dengan stempel resmi dari kantor polisi, untuk memastikan bahwa akta tanggal lahir yang dikeluarkan oleh kantor polisi sesuai dengan tanggal lahir di KTP mereka. Jika Anda masih berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa sayalah yang mencari saya seorang sil, maka saya hanya akan meminta polisi untuk datang dan menjadi saksi. Pada titik ini, Ye Chen hanya melambaikan tangannya, lupakan saja. Jika menurut Anda ini tidak cukup, maka saya akan memanggil seorang teman untuk memperkenalkan dia kepada kantor notaris. Orang-orang lalu juga menghubungi orang-orang dari media TV dan meminta mereka untuk bersaksi bersama. Lalu di bawah kesaksian mereka,
kami turun ke jalan untuk memilih penguji secara acak. Paling buruk, Anda bisa memilih sendiri kantor pusatnya. Jika Anda benar-benar dapat menguji semua orang, kesalahan usia dikendalikan dalam 7 hari. Ketika stasiun TV melaporkannya, reputasi Anda sebagai Hong Tianxi akan semakin tinggi. Anda tidak hanya dapat mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok kami, tetapi Anda juga dapat mengajukan permohonan untuk Guinness World yang baru rekam. Setelah selesai berbicara, Ye Chen memandang Hong Changqing dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, saya punya banyak cara untuk menyembuhkanmu." Ketika Hong Changqing mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul oleh petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki di depannya akan begitu merusak, ini hampir menghalangi semua jalannya. Apalagi ia juga ingin mencari media, ia juga seorang tokoh terkenal di Amerika Utara. Jika ia dipermalukan di depan media, bukankah itu akan menghancurkan kebijaksanaannya? Untuk sesaat, Hong Changqing bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen bertanya dengan dingin, "Apa, kamu tidak berani lagi? Bukankah kamu sangat kuat? Kamu menyebut dirimu seorang guru surgawi, tetapi kamu takut dengan masalah sepele seperti itu?" Hong Changqing berkata dengan wajah gelap, "Nak, bagaimana mungkin saya, Hong Changqing, takut?" Setelah itu, dia mengganti topik dan berkata dengan cibiran arogan, "Saya hampir terbawa oleh anak muda seperti Anda. Kemarin, si Tianqi mengajukan diri untuk bersaing dengan saya dan bersedia mengaku kalah. Secara logika, dia seharusnya berikan Jishi Hall ini kepadaku. Tapi sekarang dia bersembunyi seperti kura-kura dan tidak berani melihat orang. Bukankah hanya untuk menemukan orang pintar sepertimu yang berbicara omong kosong di sini? Apa itu lebih lanjut? Saya sudah menang. Setelah meninggalkan aula Jishi ini, mengapa saya harus bertaruh dengan Anda lagi? Untuk apa Anda bertaruh pada saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Orang tua, salah satu dari kami ingin mengatur langkahnya, tapi saya tidak akan peduli dengan Anda. Saya diam-diam telah merekam seluruh proses sekarang dengan kamera. Apakah Anda tidak takut untuk menantang sekarang? Tidak masalah. Saya akan segera memposting video ini secara online, dan fokus di luar negeri. Jaringan itu hanya Jishi Hall. Investasinya hanya 1 juta. Lalu bagaimana jika saya berikan kepada Anda, selama Anda tidak takut malu atau mengambil biji wijen dan kehilangan semangka? Anda cukup mengambil Jishi Tang ini." Setelah itu, Ye Chen bertanya lagi kepada Chen Xiaozhao, "Xiaozhao, apakah Anda merekam seluruh proses ketika saya meminta Anda untuk merekamnya?" Chen Xiaozhao mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Kembali ke Tuan Ye, Xiaozhao telah mencatat semuanya." Saat dia mengatakan itu, dia melepas tas kulit hitam yang dia kenakan di sekujur tubuhnya, membukanya, dan mengeluarkan video dari dalam. Dia mengeluarkan beberapa kamera aksi dan melihat ke tas kulit hitam itu. Ada 4 atau 5 lubang melingkar di sekujur bodi, mungkin untuk lensa kamera aksi. Hanya saja lensa dan tas kulitnya sama-sama berwarna hitam, dan perhatian Hong Changqing tidak pernah tertuju pada Chen Xiaozhao, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Baru sekarang Hong Changqing menyadari bahwa anak ini telah memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Jika dia setuju untuk berkompetisi lagi, maka selusin wanita ini pasti akan membeberkan rahasianya. Dia tidak bisa menebak usia selusin wanita, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa dia selingkuh kemarin, dan reputasinya akan hancur saat itu. Tetapi jika dia tidak melakukannya, tidak setuju, lalu anak ini berbalik dan mengunggah videonya ke internet, dia juga hancur. Kuncinya adalah dia tidak bisa membunuh siapapun dan membungkamnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia benar-benar membunuh seseorang dan membungkamnya, dia mungkin akan segera dicari oleh negara. Jika dia melarikan diri dari Tiongkok, dia mungkin harus dicari oleh seluruh dunia, reputasinya juga hancur. Baru pada saat itulah Hong Changqing menyadari betapa jahatnya niat anak laki-laki di depannya. Jadi, dia dengan hati-hati memikirkannya dalam benaknya. Jika aku melawan orang ini dengan keras, aku tidak bisa lepas dari kehancuran. Daripada melakukan ini,
Lebih baik aku berjabat tangan dengannya dan berdamai. Kalau begitu, itu tidak lebih dari Jishi Tang Fei yang saya dapatkan. Saya tidak memiliki kerugian lain. Memikirkan hal ini, Hong Changqing mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sikap sok, "Itu saja. Menurutku kamu melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk membantu si Tianqi itu. Pertahankan aula Jishi ini. Saya, Tuan Hong, akan lebih bermurah hati hari ini. Saya akan memberikan aula Jishi ini kepada si Tianqi. Saya tidak menginginkannya lagi." Setelah mengatakan itu, dia merapikan janggutnya dengan satu tangan, mengangkat gaunnya, dan meletakkan tangannya di belakang punggung, dan dia hendak berjalan keluar dengan langkah arogan. Bagaimana Ye Chen bisa membodohinya? Dia berdiri tepat di depannya dan berkata dengan sinis, "Orang tua, jangan lari terburu-buru. Kemarin Anda menjebak Dr. Si, yang telah mempengaruhi reputasi Dr. Si di Aurus Hill. Sekarang Anda sedang syuting, bagaimana bisa begitu murah untuk menepuk pantatmu dan mengangkat kakimu hanya untuk pergi?" Hong Changqing segera panik dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang kamu inginkan, pada?" Saat ini, Hong Changqing menyesal telah memperhatikan si Tianqi, Jishi Tang. Dia tidak menyangka sebelumnya bahwa kejadian ini akan menempatkannya dalam keadaan pasif. Sedemikian rupa sehingga sekarang saya ingin mengangkat tangan dan menyerah, tetapi pihak lain menolak melepaskan saya. Ye Chen memandang Hong Changqing saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar dari Dr. Si bahwa Anda bertaruh dengan Dr. Si kemarin. Taruhannya adalah kuali obat. Saya melihat tas kain yang menonjol di tubuh Anda pasti adalah terisi dengan itu." Hong Changqing mundur selangkah dengan ketakutan, memegang saku kainnya, dan berseru, "Kamu ingin kuali obatku?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hei, kamu salah mengatakan itu. Bagaimana caranya bisakah kamu mengatakan itu aku? Apakah kamu menginginkannya? Jelas kamu menggunakannya sebagai taruhan kemarin. Tetapi kamu curang pada taruhan kemarin. Logikanya, curang berarti kalah. Jika kalah, kamu harus mengakuinya. Jika kamu mengakuinya, Anda harus mengakuinya. Ambil taruhannya. Apakah ada masalah dengan apa yang saya katakan?" Hong Changqing sangat marah dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Jangan berani-berani berbicara omong kosong di sini. Kapan saya pernah kalah? Itu jelas sekali aku menang kemarin. Tapi hari ini aku terlalu murah hati untuk menyangkalnya. Aku akan menyelidikinya. Kamu masih ingin meminta barang-barangku. Kamu hanya lelah hidup." Setelah mengatakan itu, pembuluh darah Hong Changqing menyembul, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, aku sudah lama bersabar denganmu. Tolong minggir, kamu dan aku. Air sumur tidak menyinggung sungai. Tetapi jika kamu terus agresif, jangan-jangan salahkan bawahanku karena kejam." Ye Chen mendengus dan berkata kepada pekerja lepas yang disewa oleh Chen Xiaozhao, "Kamu tidak ada hubungannya di sini. Kamu bisa pergi." Sekelompok wanita awalnya saya merasa mereka berdua adalah berperang satu sama lain dan itu menakutkan. Ketika mereka mendengar ini, mereka merasa seperti diampuni dan lari satu persatu. Ketika semua orang pergi, Ye Chen berkata kepada Chen Xiaozhao, "Xiaozhao, pergi dan tutup pintunya. Jika orang tua ini tidak mengambil taruhannya hari ini, dia tidak bisa pergi." Hong Changqing sangat marah, dan dia meninju meja konsultasi si Tianqi. Dia pergi ke rumah sakit, menghancurkan meja konsultasi kayu solid hingga berkeping-keping, lalu menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan marah, "Wah, menurutku kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian." Dia berpikir bahwa dia menunjukkan sedikit kekuatan seorang ahli seni bela diri. Tapi sekarang anak laki-laki itu akan sangat ketakutan sehingga dia akan kencing dan berlutut di tanah dan bersujud untuk mengirimnya keluar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan statusnya sebagai prajurit bintang 8. Sebaliknya, dia mencibir dengan jijik dan berkata, "Saya tahu cara menulis kematian, dan saya juga tahu cara mengeja kata kematian dalam bahasa Inggris. Apa yang kamu lakukan hari ini? Jika kamu tidak mengambil taruhan,
Aku akan mencari seorang teman yang ahli dalam kaligrafi tubuh manusia untuk datang dan menggunakan pisau untuk mengukir karakter Cina dan Inggris untuk kematian di dahimu yang keriput, Tuan Hong. Tian benar-benar ingin melakukannya. Ye Chen sangat marah. Dia telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan dikagumi oleh orang-orang kemanapun dia pergi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke Jinling, dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Ini pemuda sebenarnya ingin mengukir kata-kata di dahinya dengan pisau. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan dingin, "Nak, kamu telah melihat kekuatanku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, berlutut di tanah dan bersujud 10 dering. Hapus semua videonya, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kepalamu akan berakhir seperti meja itu." Ye Chen dengan sinis berkata, "Orang tua, bukan karena aku meremehkanmu, itu hanya kamu. Dengan kemampuan sekecil itu, kamu masih ingin memukul kepalaku seperti itu, kamu hanya berpikir omong kosong." Hong Tianxi benar-benar kehilangan akal kali ini. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen dengan mata merahnya. Dia berteriak dengan suara dingin, "Wah, kamu sedang mencari kematian, sialan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Kekuatan prajurit bintang 8 itu ditingkatkan hingga ekstrim olehnya. Pukulan ini mengenai kepala Ye Chen dengan deru angin yang kencang. Tatap muka. Tinju prajurit bintang 8 sekuat truk berat yang terisi penuh. Ketika semua kekuatan yang melonjak terkonsentrasi pada permukaan kepalan tangan yang terdiri dari 4 jari, angin kencang semacam ini bahkan lebih menakutkan. Belum lagi Ye Chen dapat dengan jelas merasakan dampak kuat dari angin kencang. Bahkan Chen Xiaozhao, yang berada 2 meter jauhnya, dapat dengan jelas merasakan perasaan bergelombang mirip dengan badai yang bertiup di wajahnya. Pada saat ini, hati Chen Xiaozhao menegang, dan dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berseru, "Tuan Ye, hati-hati." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar ledakan keras, dampak kuat yang bahkan menyebabkan kematian Chen Xiaozhao, gendang telinga dan semua organ dalam terluka akibat benturan yang sangat besar. Si Tianqi di dalam mendengar teriakan cucunya dan mengabaikan perintah Ye Chen untuk menunggu di belakangnya. Jadi dia berlari keluar dengan gelisah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika kakek dan cucunya memandang Ye Chen dan Hong Changqing, mereka menemukan bahwa mereka sudah tidak bergerak. Wajah Hong Changqing penuh keganasan, dan tangan kanannya memukul wajah Ye Chen dengan keras. Ye Chen, bagaimanapun, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia hanya mengulurkan jari tengah dari tangan kanannya dan dengan mudah memblokir tinju Hong Changqing di depannya. Ekspresi Hong Changqing berangsur-angsur berubah dari pembunuh dan ganas menjadi linglung, tak berdaya, panik, dan ngeri. Dia tidak percaya bahwa dengan satu pukulan penuh, anak ini hanya bisa dengan mudah melawan dengan satu jari tengah. Gestur jari tengah merupakan bahasa tubuh universal. Melihat gestur ini sama dengan mendengar orang lain berkata, persetan, atau kamu idiot." Namun, tidak peduli bagaimana ekspresinya berubah, dia tidak bisa kembali ke kesombongan dan kesombongan sebelumnya. Saat senyuman Ye Chen menjadi lebih lucu, hatinya menjadi semakin ketakutan. Saat ini, dia menelan ludahnya dengan susah payah untuk membasahi tenggorokannya yang kering dan nyeri karena ketegangan. Kemudian, dia bergumam tanpa sadar, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya seorang prajurit bintang 8, seorang prajurit bintang 8. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Ye Chen dengan ketakutan, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum, "Dulu, ketika orang menanyakan pertanyaan ini kepadaku, aku biasanya mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti." Hong Changqing bertanya tanpa sadar, "Lalu, bagaimana dengan sekarang?" Ye Chen mencibir dengan jijik,
Sekarang saya juga seseorang yang tidak bisa Anda sakiti. Apakah Anda perlu bertanya? Hong Changqing menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chen lagi. Tetapi saat ini bahkan jika dia ditipu oleh Ye Chen, dia tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya, tetapi hanya rasa takut. Karena Hong Changqing sangat menyadari bahwa kekuatan Ye Chen tidak lagi setingkat dengan dirinya, atau bahkan di dunia yang sama. Pepatah kuno mengatakan bahwa jangkrik terbang mengguncang pohon dengan sempurna menjelaskan suasana hatinya saat ini. Hong Changqing tanpa sadar mundur selangkah, seperti anak berusia 3 tahun yang telah melakukan kesalahan, dan berkata dengan panik, "Saya tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai, dan saya telah menyinggung Guru Ye. Saya harap Guru Ye akan menunjukkannya ampun." Ye Chen memandang Hong Changqing dengan acuh tak acuh, berkata, "Ayo, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang baru saja Anda tanyakan lagi." Hong Changqing tertegun, lalu dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, aku seperti semut di depanmu, beraninya kamu melakukan hal seperti ini dan menanyakan identitasmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengar, ketika aku tidak memberimu kesempatan, kamu harus pamer, dan ketika saya memberi Anda kesempatan, Anda pengecut, tidak ada gunanya, Tuan Hong Tian." Hong Changqing dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan suara panik, "Tuan Ye, tolong tenanglah, aku benar-benar tidak berani bersikap sombong di depanmu." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku dengar, apakah kamu datang ke Jinling untuk mencari petunjuk tentang Cundan?" Setelah mendengar ini, jantung Hong Changqing berdetak kencang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti, ternyata saya telah lama menjadi sasaran Tuan Ye ini. Saya dengan naif berpikir bahwa saya telah memasang jebakan untuk si Tianqi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya sendiri dijebak oleh Tuan Ye ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya, tidak banyak orang yang tahu bahwa saya datang untuk mencari pil musim semi. Selain orang-orang di Anjia, hanya ada Gu Qiui yang berada di Anjia hari itu dan membawa obat ajaib untuk menyelamatkan An Qishan. Mungkinkah Ye Chen ini mengenal mereka? Memikirkan hal ini, kilatan petir tiba-tiba melanda pikiran Hong Changqing. Dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, kamulah yang menyempurnakan pil peremajaan." Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, "Kamu cukup pintar." Setelah mendengar ini, Hong Changqing menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh kesalehan, "Hong Changqing, penerus Taoisme Taizen generasi ke-39, bersujud kepada sang guru." Ye Chen mengerutkan bibirnya, "Saya bukan anggota sekte Tao Anda, apalagi seorang guru." Hong Changqing adalah terkejut. Kamu bukan anggota sekte Tao, tapi, seni alkimia adalah rahasia sekte Tao, bisakah kamu membuatnya, untuk membuat obat ajaib seperti pil peremajaan? Satu pasti telah memperoleh pengetahuan sejati tentang sekte Tao, bagaimana mungkin dia tidak menjadi anggota sekte Tao? Ye Chen mendengus dan berkata, "Pemurnian alkimia bukanlah paten sekte Tao. Siapa bilang hanya orang-orang di Tao sekte dapat memperbaikinya? Terlebih lagi, meskipun Anda adalah anggota sekte Tao, apakah ramuan yang Anda sempurnakan dapat diandalkan? Jika dapat diandalkan, ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung saya yang disimpan hari itu mungkin bukan giliran saya, kan?" Hong Changqing merasa malu, menundukkan kepalanya dan mengaku, "Apa yang Guru Ye katakan adalah benar. Saya duduk di dalam sumur dan melihat ke langit, tetapi saya tidak tahu bahwa ada dunia yang lebih tinggi dan lebih luas di luar pintunya. Saya harap Tuan Ye akan mengerti." Ye Chen mengangguk, "Jangan katakan itu. Meskipun Anda tidak muda, Anda mengakui kesalahan Anda, sikapnya cukup baik." Wajah Hong Changqing memerah karena malu, tetapi dia hanya bisa berkata terus-menerus, "Orang bijak berkata, mengetahui kesalahan Anda dapat membuat banyak perbaikan. Saya memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan, tetapi saya tidak tahu seberapa tinggi kelasnya. Jika Anda tidak melakukannya miliki sikap yang benar sekarang, bagaimana kamu bisa layak untuk Ye, Tuan?"
tunjukkan belas kasihan. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan mencoba menipuku di sini. Aku tidak mengatakan aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ya, ya, ya. Hong Changqing menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh hormat, saya buta dan memprovokasi Guru Ye terlebih dahulu. Tidak peduli hukuman apa yang Guru Ye berikan kepada saya tidak akan berani menjadi seperti itu. Tidak puas. Ye Chen tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, oke, apa yang dia katakan bagus. Mari kita lihat selanjutnya. Tindakan sebenarnya telah diambil. Di mana kuali obat yang kamu gunakan sebagai taruhan? Keluarkan. Hong ekspresi Changqing tertegun pada saat ini, dia sedang berjuang sampai mati di dalam hatinya. Melihat keraguan-raguannya, Ye Chen tertawa dan berkata, apa, sudah waktunya? Kenapa kamu tidak mau mengaku kalah? Hong Changqing gemetar ketakutan. Saat itulah ia akhirnya menyadari sebuah kenyataan, yaitu nyawanya sudah dalam bahaya. Lalu apa gunanya menjaga kuali obat? Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan, melepas tas kain dari tubuhnya, memegangnya di depan Ye Chen dengan kedua tangan dengan hormat, dan berkata dengan wajah rendah hati, Tuan Ye, ini adalah kuali obat yang telah ada, diturunkan oleh tuannya selama hampir 1000 tahun. Saya ingin memberikannya kepada Tuan Ye sebagai permintaan maaf. Ye Chen tidak mengambil tas kain itu, tetapi menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Hong Changqing mengertakkan gigi dan berkata dengan hormat, ya, saya benar-benar ingin memberikannya kepada Guru Ye. Ye Chen bertanya kepadanya sambil tersenyum, apakah itu tulus? Hong Changqing mengangguk, itu tulus. Ye Chen bertanya lagi, apakah kamu tidak menyesalinya? Meskipun hati Hong Changqing dipenuhi dengan rasa sakit dan darah, dia masih mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak, aku tidak menyesalinya. Ye Chen tersenyum puas, karena kamu begitu yakin, maka aku akan dengan enggan menerimanya. Ketika Ye Chen mengatakan dia enggan menerimanya, Hong Changqing merasa darahnya akan terkuras. Kuali obat ini diturunkan oleh pendiri Taizen Tao, selama ratusan ribu tahun. Puluhan pendiri Taizen Tao telah menggunakan kuali obat ini untuk membuat ramuan, yang pasti bisa dianggap sebagai harta karun Taizen Tao. Melihat harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini dicuri oleh Ye Chen, Hong Changqing merasa bahwa dia tidak akan dapat melihat leluhur Taizen Tao bahkan setelah kematiannya. Tapi sekarang dia tidak punya ruang untuk berbalik. Benda ini sudah ada di tangan Ye Chen. Dia tidak bisa memukulnya, membicarakannya, atau memarahinya. Dia benar-benar hancur di depan Ye Chen. Oleh karena itu, pemikiran Hong Changqing saat ini adalah jika dia bisa menyelamatkan nyawanya di Aula Jishi malam ini, itu akan dianggap sebagai berkah leluhur, dan kuburan leluhurnya berasap. Bagaimana dia masih berpikir untuk mendapatkan kembali kuali obat ini? Jadi, dia hanya bisa tersenyum meminta maaf dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, terima saja, kuali obat ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ye Chen mengangguk, sambil membuka kancing tas kain, memperlihatkan barang kuno di dalamnya. Tripod melirik Hong Changqing dan berkata, kamu sendiri yang menyetujuinya, jadi menurutku aku tidak memerasmu, kan? Hong Changqing berkata dengan berlinang air mata, ini bukan pemerasan, ini bukan pemerasan. Ye Chen lalu dia bertanya, apakah kamu sukarela? Hong Changqing mengangguk, membiarkan air matanya jatuh ke tanah, dan terus bergumam, ini sukarela, ini sukarela. Ye Chen mengangguk puas, lakukan saja secara sukarela. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kuali obat berkaki 3 dari saku kainnya. Saat kuali obat berkaki 3 dikeluarkan, tercium bau samar bahan obat. Ye Chen melihat kuali obat di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa produksi benda ini memang sangat indah. Bentuk wadahnya sederhana dan elegan, dan garis-garisnya membulat, membuatnya enak dipandang. Semuanya sangat proporsional. Apalagi keseluruhan bodinya mengkilat dan halus, serta terasa sangat halus.
entah karena bahannya yang bagus atau cara yang diungkapkan oleh pendiri Taizen Tao. Namun, Ye Chen tidak berpikir ada yang istimewa dari kuali obat ini. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak barang antik. Jika dikatakan bahwa perunggu dan perunggu kuno lebih megah dan indah daripada kuali obat ini, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Perunggu yang disebut harta nasional itu tidak ada satu di antara sejuta. Tepat ketika Ye Chen berpikir bahwa kemungkinan besar ini adalah souvenir kuno, dia tanpa sadar memasukkan energi spiritual ke dalamnya untuk diuji. Tes ini tidak masalah. Dia hanya merasakan kuali obat berdengung dan bergetar di tangannya. Namun, orang lain di sekitarnya tidak memperhatikan perubahan pada kuali obat. Segera setelah itu, Ye Chen menyadari bahwa ada formasi yang sangat kompleks di dalam kuali obat. Sama seperti pedang penusuk jiwa dan perintah petir. Formasi tersebut disimpan dalam senjata ajaib, dan formasi tersebut diaktifkan oleh energi spiritual, efek formasi. Ye Chen tidak tahu formasi apa yang ada di kuali obat ini, tapi dia merasa kecepatan putarannya sangat cepat, seolah-olah itu khusus digunakan untuk memadatkan suatu jenis bahan. Dikombinasikan dengan fakta bahwa benda ini tampak seperti kuali obat untuk memurnikan obat, dia segera sampai pada kesimpulan, ini pasti senjata ajaib yang secara khusus menggunakan energi spiritual untuk memurnikan obat. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Dulu ketika membuat obat, ia langsung menggunakan energi spiritual untuk memadatkan bahan obat. Alasan mengapa ia tidak menggunakan peralatan apapun adalah karena kekuatan peralatan biasa tidak dapat menahan suhu energi spiritual saat memurnikan bahan obat waktu yang lama. Terlebih lagi, menurut catatan dari 9 kitab suci surgawi yang misterius, meskipun kuali obat tidak memiliki kekuatan menyerang, itu dianggap lebih sulit di antara senjata ajaib, dan formasi internal dari kuali obat tingkat senjata ajaib ini bisa jadi digunakan dalam dengan berkah energi spiritual, khasiat bahan obat dapat lebih dimurnikan, dan bahkan mencapai efek sublimasi. Dengan kata lain, jika Ye Chen mengambil bahan dari pil peremajaan dan memurnikannya dengan energi spiritual, hasilnya adalah pil peremajaan biasa, tetapi jika dia memasukkan bahan obat ke dalam kuali obat ini dan memurnikannya, apa yang akan dimurnikan adalah pil peremajaan plus. Khasiat Rejuvenation Pill Plus harus lebih kuat daripada Rejuvenation Pill, namun seberapa kuatnya tergantung dari peringkat kuali obat itu sendiri. Pemurnian obat sangat mirip dengan peleburan besi dalam beberapa aspek. Kalau sekedar memurnikan obat dengan energi spiritual, itu seperti peleburan besi pada zaman dahulu. Walaupun menggunakan arang berkalori tinggi dengan alat penghembus, namun hampir tidak dapat mencapai suhu yang dibutuhkan untuk peleburan besi. Namun karena suhunya tidak cukup, maka kualitas besi leleh berada pada suhu tinggi industri modern. Di depan tanur sembur, masih banyak yang harus diinginkan. Dan kuali obat ini setara dengan tanur sembur dalam peleburan besi modern. Jika biji besi yang sama dimurnikan menggunakan metode yang paling primitif, besi yang dihasilkan hanya dapat digunakan untuk membuat beberapa pedang, tetapi jika baja tersebut dilebur dari tanur sembur modern, baja tersebut dapat digunakan untuk membuat pesawat terbang, meriam, dan lain-lain, bahkan kapal induk. Terlebih lagi, saat memurnikan ramuan dengan tangan kosong, Anda hanya dapat memurnikan beberapa ramuan tingkat rendah. Setelah Anda mencapai ramuan tingkat menengah hingga tinggi, Anda harus memiliki kuali obat untuk memurnikannya. Oleh karena itu, benda ini juga sangat penting untuk perkembangan masa depan Ye Chen. Saat ini, Ye Chen secara alami sangat bahagia. Namun, dia juga sedikit penasaran. Hong Changqing hanyalah seorang Tao yang berlatih seni bela diri dan tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Bagaimana dia bisa menggunakan kuali obat ini untuk membuat obat? Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Hong Tian, saya ingin bertanya kepada Anda, untuk apa Anda biasanya menggunakan benda ini? Mata Hong Changqing menatap lurus ke kuali obat, mata penuh keengganan dan rasa sakit, dan bergumam di mulutnya, saya biasanya menggunakan kuali obat ini untuk membuat ramuan, atau ramuan pengantar.
Ye Chen bertanya lagi, apakah Anda tahu cara menggunakannya? Atau haruskah saya bertanya menjadi lebih mudahnya? Bagaimana cara menggunakan kuali obat ini? Hong Changqing menjelaskan, caranya dengan menambahkan sedikit api arang ke dasar kuali obat, lalu menuangkan bahan obat dan air ke dalam kuali obat, dan memasaknya dengan api kecil, sebenarnya sama saja dengan menggunakan panci tanah liat untuk memasak obat Tiongkok. Gunakan api arang, Ye Chen terkejut, dan membalik kuali obat berkaki 3. Benar saja, ia melihat bekas-bekas menghitam karena api arang di bagian bawah, dan seolah-olah menghitam karena api arang, bukan lagi hanya beberapa tahun atau puluhan tahun, bahkan mungkin sudah diasapi dan dipanggang selama ratusan tahun. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati, sial, pendeta Tao Taizen Tao yang bodoh ini benar-benar menggunakan api arang untuk membakar senjata ajaib, sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya lagi, Don, bukankah Anda, pendiri Taizen Tao, semuanya apakah Anda menggunakan kuali obat dengan api arang ini untuk membuat ramuan? Iya. Hong Changqing berkata tanpa sadar, beginilah cara kuali obat digunakan. Jika bahan obatnya direbus di atas api tanpa menambahkan air, bagaimana mungkin ada cara lain untuk memurnikannya, untuk membuat pil? Apakah mungkin menggunakan 3 rasa api asli yang disebutkan dalam mitos? Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Taizen Dao ini mendapatkan kuali obat ini secara kebetulan dan tidak tahu cara menggunakan kuali obat ini. Dari sini juga terlihat bahwa dalam ribuan tahun sejarah Taizen Dao, belum ada seorang pun yang mampu menguasai energi spiritual dari generasi ke generasi. Sungguh menyedihkan jika memikirkannya. Namun, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena begitu banyak orang di Taizen Tao tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari kuali obat ini. Mengapa mereka menganggap kuali obat ini sebagai harta sekte? Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan sengaja bertanya kepada Hong Changqing, apa perbedaan antara kuali obat seperti milikmu dan kasserole yang digunakan oleh orang biasa untuk memasak obat? Katamu kelihatannya bagus, ini bukan yang terindah di antara perunggu. Menurutmu apakah ada budaya lain di dalamnya, nilai peninggalannya, bahkan tidak ada tanda di atasnya, dan meskipun sudah tua, tidak akan dijual dengan harga tinggi. Mengapa Anda masih memperlakukannya sebagai harta kota? Apakah ada rahasia di dalamnya yang bisa ditiru orang luar? Tidak tahu. Ini, Hong Changqing pada awalnya tidak ingin mengatakannya, karena bagaimanapun juga, ini adalah rahasia yang tidak diturunkan oleh tuannya. Tapi kemudian dia berpikir, ayo kita kacaukan. Tripodnya sudah hilang. Misteri apa lagi yang belum disampaikan kepada tuannya? Sebaiknya aku mengenal bajingan bernama Ye ini. Mungkin aku juga bisa mendapat perlakuan istimewa darinya. Memikirkan hal ini, dia segera berseru, Tuan Ye, keajaiban kuali obat ini bukan sekadar memasak obat, tetapi terletak pada kenyataan bahwa Anda meminum resep dan obat yang sama. Masukkan bahan obat dalam jumlah yang sama ke dalamnya dan rebus dengan wadah lain, dan obat yang dimasak dengannya akan jauh lebih kuat daripada obat yang dimasak di wadah lain. Bersambung.